Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Anggini dengan NIM 23002201 dari sesi 124. Di sini saya akan menjelaskan tentang review buku tentang manajemen laboratorium. Yang pertama yaitu larutan pencuci. Untuk alat, gelas atau kaca yang tidak ternoda zat kimia atau melekat dapat dicuci dengan mempergunakan sabun atau deterjen. Alat yang ternoda oleh minyak atau lemak dibersihkan dengan alkohol 70 hingga 95%. Yang pertama yaitu larutan asam klorida 0,1 m. Yang kedua yaitu larutan asam sulfat 0,1 m. Yang ketiga yaitu alkohol. Larutan asam dan basah. Yang pertama yaitu larutan asam seperti HCl atau H2SO4 sering digunakan untuk eksperimen titrasi atau reaksi pengasaman. Yang kedua yaitu larutan basah seperti NaOH digunakan untuk eksperimen titrasi. Selanjutnya yaitu basah atau netralisasi. Yang kedua yaitu larutan garam dan elektrolit. Yang pertama yaitu larutan garam seperti NaCl digunakan dalam eksperimen konduktivitas listrik dan analisis ion. Yang ketiga yaitu larutan buffer. Yang pertama yaitu larutan buffer digunakan untuk mempertahankan pH tertentu dalam eksperimen biologi atau kimia. Yang keempat yaitu larutan molaritas tertentu. Larutan dengan konsentrasi yang sudah diketahui atau molaritas digunakan untuk reaksi titrasi atau eksperimen yang membutuhkan jumlah mol tertentu dari zat terlarut. Yang ketiga yaitu pentingnya larutan. Untuk mempersiapkan larutan dengan konsentrasi yang akurat, memungkinkan penggunaan bahan kimia dalam jumlah yang lebih sedikit dengan efisiensi yang lebih tinggi. Yang jumlah yang lebih sedikit dengan efisiensi yang lebih tinggi memastikan ketersediaan larutan yang dapat tepat waktu adalah kunci untuk kelancaran eksperimen. Yang selanjutnya yaitu peran teknisi. Yang pertama yaitu mempersiapkan dan mengelola larutan. Teknisi laboratorium bertanggung jawab dan menyiapkan larutan yang diperlukan, memeriksa konsentrasi dan memastikan bahwa larutan digunakan dengan efisien. Yang kedua yaitu penyimpanan dan labeling larutan. Larutan harus disimpan dengan benar, terutama larutan yang berpotensi berbahaya. Yang ketiga yaitu pemantauan kualitas larutan. Pemantauan kualitas larutan dilakukan untuk memastikan larutan tetap efektif dan tidak terkontaminasi atau kehilangan sifatnya. Selanjutnya yaitu bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya adalah zat yang memiliki potensi untuk menyebabkan cedera atau kerusakan pada manusia, lingkungan, atau properti. Sedangkan bahan beracun adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia atau organisme lainnya meskipun hanya terpapar dalam jumlah kecil. Selanjutnya yaitu jenis bahan berbahaya dan beracun. Yang pertama yaitu bahan kimia asam dan basa kuat. Contoh asam sulfat atau H2SO4, asam klorida HCl, natrium hidroksida atau NaOH, dan kalium hidrosida atau KOH. Yang kedua yaitu bahaya, dapat menyebabkan luka bakar parah pada kulit dan saluran pernapasan jika terjadi kontak langsung. Selanjutnya yaitu pelarut organik. Contoh aseton, etanol, metanol, klorofrom, benzena. Bahayanya yaitu mudah terbakar, menyebabkan iritasi kulit dan mata, dapat menyebabkan kerusakan organ jika terpapar dalam jangka panjang.
Yang ketiga yaitu logam berat dan senyawa toksik. Contoh timbal atau Pb, merkuri atau Hg, dan arsen atau As, kadmium atau Cd. Yang bahayanya yaitu dapat terakumulasi dalam tubuh dan menyebabkan keracunan kronis serta kerusakan organ seperti ginjal dan hati. Yang keempat yaitu gas beracun dan berbahaya. Contoh gas klorin atau Cl2, amonia atau NH3, dan karbon monoksida CO. Bahayanya dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, kerusakan paru-paru, bahan kematian jika terhirup dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu langkah penting. Yang pertama yaitu pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dalam laboratorium. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun di laboratorium sangat penting untuk menjaga keselamatan para pengguna, menjadi kualitas eksperimen, serta melindungi lingkungan. Identifikasi dan klasifikasi bahan berbahaya. Yang kedua yaitu penyimpanan yang tepat. Yang ketiga yaitu penggunaan APD. Yang keempat yaitu penanganan dan pembuangan limbah berbahaya. Yang kelima yaitu pelatihan dan sosialisasi keselamatan. Yang selanjutnya yaitu pemantauan dan pengawasan. Selanjutnya yaitu pembuatan alat sederhana. Alat sederhana dalam laboratorium adalah perangkat yang dibuat secara mandiri atau dengan bahan yang mudah didapat dan relatif murah, namun tetap dapat berfungsi efektif untuk mendukung kegiatan eksperimen atau praktikum di laboratorium. Selanjutnya yaitu manfaat. Satu, menghemat biaya. Alat laboratorium komersial bisa sangat mahal, terutama untuk laboratorium pendidikan atau penelitian yang memiliki anggaran terbatas. Yang kedua yaitu ketersediaan alat yang lebih cepat. Kadang-kadang alat yang dibutuhkan untuk eksperimen tertentu tidak tersedia atau harus dipesan. Yang ketiga yaitu kreativitas dan inovasi. Pembuatan alat sederhana dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pengguna laboratorium, baik itu dosen, teknisi, maupun siswa. Yang keempat yaitu kebutuhan spesifik eksperimen. Beberapa eksperimen mungkin memerlukan alat yang sangat spesifik yang tidak dijual secara komersial. Selanjutnya yaitu tantangan. Yang pertama yaitu keterbatasan bahan atau alat yang tersedia bisa menjadi tantangan utama dalam pembuatan alat sederhana. Tidak semua orang memiliki keahlian dalam merancang dan membuat alat. Beberapa alat yang dibuat bisa saja memiliki potensi bahaya jika tidak dirancang dengan baik. Baiklah, sekian materi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.